Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, selamat datang. Baik lagi bareng gue Adam Haris. Di video ini spesial buat gue karena nggak terpikir buat gue ketika awal mula buat channel ini ternyata materi ini bisa dibawakan. Karena surprisingly, mungkin karena topik ini cukup bisa dibilang sensitif gitu kan, nggak banyak orang yang bahas. Tapi gue jadi tertarik untuk menggali lebih dalam. Sebenarnya batu Hajar Aswad ya yang dikagumi oleh seluruh umat muslim dan diperebutkan untuk mencium ketika sedang tawaf di Ka'bah, batu apa? Karena kan banyak hadis, banyak cerita tentang batu ini kan. Nah, gua akan berusaha mengupas. Gua akan sedikit ceritakan ke kalian. Mungkin ada yang bagian belum tahu karena gua banyak baca-baca soal batu ini. Gua akan coba ceritakan ke kalian sejarah dari batu Hajar Aswad ini. Oke, pertama. Yang kedua, gua akan masuk ke pembahasan tentang sebenarnya apa kata para pakar dunia atau saintis dunia tentang batu Hajar Aswad ini. Karena ini sejujurnya menarik banget. Ketika gue riset tentang konten ini, gue nggak nyangka, wah ternyata seru banget untuk menggali bukan hanya dari sisi sejarah, tentu seru ya, melihat sejarah tentu seru banget, tapi juga menarik dan seru untuk kita bahas dari sisi perspektif sainsnya atau ilmiahnya. Batu apa ini? So stay tune jangan kemana-mana, langsung kita akan masuk bahas tentang batu Hajar Aswad. Nah, Hajar Aswad ini berasal dari bahasa Arab tentunya. Hajar yaitu artinya batu dan Aswad adalah hitam, yaitu batu hitam. Di dalam bahasa Inggris pun, Hajar Aswad ini banyak dijuluki atau disebut sebagai the Black Stone. Batu Hajar Aswad diyakini diturunkan Allah dari surganya, ya, sampai pada ketika Nabi Ismail menemukan batu Hajar Aswad ini, ya, lalu melapor ke bapaknya Nabi Ibrahim. Saat itu mereka sedang membangun Ka'bah. Begitu cintanya Nabi Ibrahim dengan batu Hajar Aswad ini, ya, sampai akhirnya Nabi Ibrahim memutuskan untuk meletakkan batu Hajar Aswad sebagai simbol dari Ka'bah yang dibuatnya kala itu. Diyakini juga dulu kala batu ini berwarna putih. Sesuai ada hadis yang mengatakan bahwa batu ini awalnya putih, tapi karena banyaknya dosa manusia yang mencium, batu ini berubah menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab, namun itu adalah cerita yang gua baca dan gua tahu. Umat Islam dari seluruh dunia ini ketika datang ke Makkah semua berebut ingin mencium Hajar Aswad karena sunnah Nabi selalu mencium batu Hajar Aswad. Jadi ini adalah batu yang sangat amat dicintai oleh umat muslim di seluruh dunia dan sangat amat dimimpikan untuk menciumnya. Gue pernah umroh saat gue SMP. Waktu itu masih kecil, jadi gue nggak sempat mencium Hajar Aswad. Insya Allah kita semua umat muslim yang nonton ini bisa mendapat kesempatan mencium batu yang sangat suci ini. Oke. Sejarah penempatan batu Hajar Aswad di tempatnya sekarang ini juga seru banget buat kita telusuri. Jadi pada saat itu Ka'bah pernah terjadi kebakaran. Pada zaman Nabi Muhammad, Ka'bah pernah terjadi kebakaran dan sebagian Ka'bah itu rusak. Ya, saat Ka'bah rusak akhirnya mau direnovasi kan, batu Hajar Aswad dipindahkan dulu lah sampai menunggu proses Ka'bah ini selesai direnovasi. Setelah mereka mau kembali menempatkan Hajar Aswad di tempatnya, terjadi perselisihan di antara petinggi kaum Quraisy saat itu, ya. Akhirnya karena mereka berselisih pendapat siapa yang pantas ya mengembalikan batu Hajar Aswad ke tempatnya atau meletakkan batu Hajar Aswad ke tempatnya kembali, akhirnya mereka sepakat untuk menunggu siapakah orang yang masuk ke gerbang setelah ini. Ya, orang yang masuk ke gerbang itu ya akan diberi kepercayaan meletakkan batu Hajar Aswad kembali. Ketika mereka menunggu subhanallah yang datang atau masuk adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika Nabi Muhammad masuk, kala itu ya Nabi Muhammad masih berumur 35 tahun atau 5 tahun sebelum dapat wahyu pertama, sebelum mendapatkan gelar kenabian. Ya, ketika Nabi Muhammad masuk, akhirnya ditunjuklah Nabi Muhammad oleh para petinggi kaum Quraisy tersebut untuk memindahkan batu Hajar Aswad. Memang luar biasanya Nabi Muhammad SAW ketika ditunjuk, apa yang beliau lakukan? Yang Nabi lakukan, Nabi meminta mereka mengambilkan kain putih. Ya, diambillah kain putih itu, lalu Nabi perintahkan mereka semua untuk pegang satu-satu ujung-ujung dari kain dan batu tersebut diletakkan di tengahnya. Akhirnya mereka beramai-ramai, mereka mengantarkan batu Hajar Aswad ke tempatnya, ya, sehingga semua petinggi kaum Quraisy pun bahagia dan senang. Ya karena semua mendapat gitu, dan emang luar biasa keteladanan itu ternyata dari hal kecil pun kita bisa contoh Nabi Muhammad yang sangat bijak dan wise
ya menyelesaikan studi perselisihan dengan cara yang sangat amat menurut gue pribadi ketika gue baca, wow, luar biasa banget gitu. Oke. Nah, gue akan coba sekarang masuk ke pembahasan tentang deskripsi dari batu Hajar Aswad ini ya. Jadi sebetulnya batu Hajar Aswad ini awalnya terdiri dari satu bongkahan utuh, tetapi karena mungkin terjadinya perangan atau apa gitu ya, batu ini rusak dan terpecah menjadi 7-8 bagian. Makanya saat ini batu Hajar Aswad telah direkatkan kembali dengan perekat. Batu ini kurang lebih memiliki diameter 30 cm, tetapi sejujurnya beberapa literatur yang gue temukan macam-macam. Ada yang bilang 20 cm, 25, 30. Jadi kita nggak ada yang tahu pasti berapa sebetulnya diameter batu Hajar Aswad ini. Nah, sekarang ini yang menarik. Kita masuk ke pembahasan ilmiahnya atau scientific origin dari batu Hajar Aswad. Apa sebenarnya batu Hajar Aswad ini? Oke, gue akan coba membacakan kepada kalian beberapa hipotesis yang dapat dibaca jurnalnya masing-masing. Paul Partsch, ia adalah kurator dari Austro-Hungarian Imperial Collection of Mineral. Ia ini adalah yang pertama kali melakukan analisis komprehensif tentang batu Hajar Aswad, tepatnya di tahun 1857. Ia meyakini bahwa batu Hajar Aswad adalah batu meteorite atau batu yang berasal dari meteorit yang jatuh ke bumi. Sedangkan Robert Dietz dan John McConney pada tahun 1974 menuturkan bahwa berdasarkan hasil observasi ya yang dilaporkan oleh geologis Arab, salah satu geologi Arab gitu ya, bahwa secara physical property, secara tampilan batu Hajar Aswad memiliki karakter bending yang mana banyak ditemukan di batu agate atau akik. Jadi saintis ini meyakini bahwa batu Hajar Aswad sejatinya bukan meteorit tetapi batu agate karena karakter bending tersebut ya. Lalu next story, Elizabeth Thompson dari University of Copenhagen memberikan satu hipotesis lain, tepatnya pada tahun 1980, bahwa batu Hajar Aswad bisa jadi adalah pecahan gelas atau impactite yang berasal dari impact tabrakan meteorit yang jatuh ke bumi 6.000 tahun lalu, tepatnya di Wabar, yaitu lokasi padang pasir Rub al-Khali 1.100 km dari Mekah. Jadi impacted itu adalah ketika meteorit jatuh ke bumi ya. Meteorit itu menghantam batu-batuan yang ada di bumi. Batu-batuan ini karena adanya panas dan tekanan dari meteorit tersebut termodifikasi atau berubah menjadi menjadi material impactite tadi itu. Oke, mudah-mudahan coba dipahami nih ya. Tetapi pada tahun 2004, salah satu peneliti sains yang meneliti tempat tabrakan meteorit di Wabar tadi itu menuturkan bahwa sebenarnya dilihat atau dipelajari dari karakter tabrakan yang terjadi, meteorit yang jatuh di Wabar itu bukan 6.000 tahun lalu, tetapi baru 250 sampai 300 tahun lalu. Berarti secara tidak langsung penemuan ini menghanguskan hipotesis yang mengatakan bahwa batu Hajar Aswad adalah pecahan gelas atau impactite yang berasal dari tabrakan meteorit tadi ya. Berikutnya ada lagi yang menarik. Jadi segera informasi aja, batu Hajar Aswad ini pernah hilang selama 21 tahun ya. Tepatnya di tahun 951 Masehi. Nah, seseorang yang menemukan batu ini mengatakan bahwa batu ini bisa mengapung atau mengambang di air. Kalau kesaksian ini benar, otomatis ini menggagalkan hipotesis bahwa batu ini agate, bahwa batu ini adalah impactite, batu ini adalah apalagi misalnya basalt stone, oke, volcanic glass, berarti gagal semua tuh. Karena semua batu itu akan tenggelam di air, ya kan? Jadi nggak tahu nih. Nah, sampai saat ini batu Hajar Aswad ini belum pernah dianalisa dengan secara teknis, secara modern dengan kaidah keilmuan gemologi masa kini atau kaidah keilmuan geologi terkini. Itu belum pernah. Kenapa? Karena memang sangat amat terbatas kesempatannya kan. Batu ini adalah batu yang sangat sakral, sangat suci, dijaga dengan ketat oleh pemerintah Saudi dan tentu oleh umat Islam seluruh dunia. Jadi kayaknya hal yang mustahil untuk batu ini dikeluarkan, diteliti. Walaupun jika itu terjadi tentu akan sangat amat luar biasa karena ini adalah sumber informasi dan pengetahuan. Cuma kita juga mesti paham bahwa situasinya sampai saat ini tidak memungkinkan. Makanya sampai detik ini batu apa Hajar Aswad itu masih menjadi misteri yang terus
akan terus menjadi pembahasan dan akan selalu menjadi topik yang sangat amat menarik buat dicari tahu. So, gimana menurut kalian? Menurut kalian jadi batu Hajar Aswad batu apa? Kalau kita gabungkan dari sisi religi dan sisi saintis, apa sih? Apa yang kira-kira masuk akal sebagai batu Hajar Aswad ini? Kalau kalian punya jawabannya atau kalian punya hipotesis, jangan lupa untuk ikut komen dan sampaikan pendapat kalian. Oke? Jadi syukron kasir sudah menonton video ini. Thank you so much for watching. Jangan lupa buat like, komen, dan share video ini. Mungkin bagi punya kawan-kawan di komunitas religi agama, mungkin dikasih video ini kan supaya bisa seru pembahasannya gitu kan. Nanti kalau gue ada informasi lanjutan tentang batu Hajar Aswad, pasti gue akan sharing karena ini topik yang menurut gue pribadi salah satu topik paling menarik yang pernah gue bahas, karena ini agak sedikit keluar dari pembahasan gemologi pada umumnya. So, jangan lupa saksikan video berikutnya, oke? See you on another video. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.